Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 dari kelas B akan menjelaskan tentang CPU Logisim 8 bit. Pertama, ini tampilan dari CPU Logisim 8 bitnya. Saya akan mengaktifkannya dengan pertama klik simulate, lalu trik frekuensinya memeriksa apakah sudah 4,1 kHz. Kalau udah ke simulate, lalu tik enable. Setelah itu klik start. Tampilannya udah kayak gini. Udah muncul lagi SIM-nya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang ada dalam komputer CPU 8 bit ini. Pertama, CPU itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu control unit, register, dan ALU. Control unit itu untuk memberikan instruksi kepada komponen-komponen lain untuk melaksanakan instruksi yang diberikan. Jadi, control unit ini adalah perangkat pertama dari data memori. Memori masuk ke control unit, lalu diambil datanya, kemudian instruksi daripada data tersebut akan decoding atau decoder dan menjadikan instruksi yang akan dijalankan oleh perangkat lain. Misalnya, ALU untuk operasi-operasi aritmatika dan logical operation. Lalu yang kedua ada register sebagai tempat penyimpanan dari hasil operasi ALU. Lalu yang ketiga ada ALU, berfungsi sebagai otak dari perhitungan yang dilakukan oleh CPU. Lalu menghitung operasi aritmatika dan logika. Aritmatika ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Sedangkan logika itu terdiri dari operasi AND, OR, XOR, dan NOR, dan negasi. Lalu di CPU 8 bit ini juga ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari data yang dimasukkan tadi. Lalu ada juga ROM atau Read Only Memory sebagai penyimpanan juga. Perbedaan antara RAM dan ROM ini, kalau ROM ini datanya tidak dapat terhapus ketika komputer mati. Sedangkan kalau RAM, itu datanya akan mulai dari nol lagi kalau komputer dimatikan dan dihidupkan kembali. Lalu di sini juga ada disk, itu menyimpan dan memproses apa saja yang nantinya akan ditampilkan di output nanti. Lalu juga ada keyboard sebagai alat input. Lalu ada video TTI atau typewriter yang menampilkan 6 opsi, yaitu ALU tester, show registers contents, show CPU details, text editor, load BMP files, dan sequence of BMP files. Lalu ada juga matrix controller yang menampilkan gambar seperti ini. Ini bisa juga gambar yang lainnya. Lalu ada beberapa pin tambahan yang ada pin clear untuk menghapus isi dari keyboard. Lalu ada pin start atau stop untuk mengaktifkan dan mematikan komputer. Lalu ada reset untuk merestore isi dari CPU. Kemudian ada ini pin clock. Pin clock ini sebagai switch yang berjalan ketika satu cycle sudah terpenuhi. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga ini CPU-nya. Di sini ada bus yang berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara komponen yang ada di dalam CPU. Lalu ada RAM controller untuk menerjemahkan inputan menjadi kode biner, di mana kode biner itu selanjutnya akan melaksanakan operasi sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Lalu ada control unit untuk mengatur kerja antar komponen supaya apa yang kita inputkan dapat diatur di control unit sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Lalu ada input-output untuk mengatur input apa yang dimasuk dan output apa yang akan disimpan. Lalu balik lagi ke komputernya. Di sini saya akan memilih nomor 4 yaitu text editor. Oke, sedang loading. Saya pilih di sini ada 3 option, exit, open files, dan new add file. Saya pilih yang add new files, itu nomor 2. Lalu add file numbernya 1. Lalu di sini kan saya akan tulis nama saya yaitu Dewi Nurhaliza. Ya, walaupun kapitalnya nggak benar, tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nama saya yang tadinya saya inputnya di sini, tapi keluarnya di sini. Jadi pada LED control ini, pertama CPU akan menerima inputan dari keyboard controller, kemudian keyboard controller akan meneruskannya ke CPU. Lalu dari CPU akan meneruskan inputan ke RAM atau Random Access Memory, dan dari RAM inputan akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dalam bentuk kode biner. Setelah itu inputan akan dikembalikan lagi ke dalam CPU, lalu dari CPU inputan akan lanjut masuk ke dalam ROM atau Random Access Memory. Di dalam ROM terjadi proses input dan output yang terus berulang-ulang, ditandai dengan kotak hitam yang terus bergerak-gerak ini, berpindah-pindah, menandakan proses input dan output yang terjadi yang terus berulang. Selanjutnya dari ROM, inputan akan dikembalikan lagi ke dalam CPU dan diteruskan ke dalam disk. Di dalam disk akan ditentukan letak data yang akan diterima di layar LED matrix dan video TTY. Lalu pada komponen ini juga data akan disimpan, kemudian inputan akan dikembalikan ke CPU. Dari CPU akan diteruskan ke video TTY sehingga menampilkan output nama saya ini, Dewi Nurhaliza. Oke, lalu saya akan menjelaskan operasi aritmatika pada logika loop. Pertama saya reset dulu. Sebentar. Lalu saya beli 1. Matrix controllernya berubah gambarnya. Lalu video TTY juga. Sini saya akan memainkan 4 npm thread saya yaitu 1057. Oke, udah keluar. Pertama itu untuk angka 1. Jadi setiap 0, pokoknya ini 0 ini mewakili ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. 2 pangkat 1 hasilnya 1, jadi dia berhenti stop di sini karena untuk mewakili angka 1 saja. Sedangkan ini 0 semua untuk mewakili angka 0. Lalu untuk angka 5 di sini 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 3 itu 4, dan 4 ditambah 1 itu 5, sehingga bilangan binarnya itu seperti ini, lalu begitu juga yang 7. Seperti ini.
Oke, sama 1 itu 0111 0000 01. Jadi ya sama seperti ini. Lalu jika A di-N-kan dengan B itu menghasilkan 0 karena N itu akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Jika salah satu salah, maka akan bernilai salah. Maka di 0, N0 maka 0, 01, 0, 001, dan 11, 1. Lalu 000, 010, 010, 10. Lalu jika OR ini akan bernilai salah jika keduanya salah, tapi jika salah satu benar, maka bernilai benar. 0 ketemu 0, 0, 011, 000, 111, 000, 011, 011, 111. Lalu XOR ini akan bernilai salah jika kedua inputannya itu memiliki nilai yang sama. Tapi jika kedua inputan itu memiliki nilai yang berbeda, maka menghasilkan true. 0 dan 1 itu karena dia berbeda jadi 0, lalu 01 karena dia 0 sama 0 karena dia sama menghasilkan 0, 0 dan 1 karena berbeda menghasilkan 1, 0 dan 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lalu ada NOR. NOR akan menghasilkan nilai benar jika kedua inputan salah, tapi jika salah satu inputan benar, maka nilainya salah. Akan bernilai benar jika kedua inputan salah. Ini karena dua-duanya salah, jadinya salah. Karena salah satu benar-benar. Karena dua-duanya salah-salah. Dua-duanya benar-benar. Salah, 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 salah benar, salah, salah benar, salah, salah benar, salah. Lalu ada add. Add ini penjumlahan, jadi di sini nol dijumlahin 1 itu 1, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0. Tapi karena di sini 1 ditambah 1 itu, kalau sebenarnya itu 2, tapi dalam biner karena hanya ada 1 dan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0 dan nilai 1 akan disimpan di angka setelahnya yaitu. Jadi di sini ada 1, 0, 0, maka 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Untuk sub itu sebenarnya A dikurang B, tapi saya kurang mengerti untuk bagian ini. Oh iya, di sini nilai 0, nilai asal A and B menghasilkan 10 dan A or B menghasilkan 47, A XOR B menghasilkan 47, sedangkan A and or B menghasilkan A8. A8A ini nilai dari heksadesimal, yaitu nilainya itu 10 dengan kode binder 1010. Oke, sama. Kenapa bisa 10? Kan di sini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, yaitu 8 dan 10. Karena heksadesimal itu dia 1 sampai 9, lalu A sampai F, maka angka nilai 10 itu bernilai A di heksadesimal. Begitupun juga dengan nilai B. Dia memiliki nilai 11, tapi karena dia heksadesimal, maka output yang keluar adalah B. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.